السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita kembali berjumpa dan berbincang serta berbagi tentang beberapa nasihat atau nasihat khusus untuk saya pribadi. Nasihat ini saya tujukan dan kepada kaum muslimin sekalian pada umumnya. Kali ini kita bercerita tentang seorang tokoh, ya, atau satu-satunya manusia yang bukan nabi, bukan pula rasul, tapi kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran. Dia adalah seorang laki-laki yang bernama Luqman Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah julukan karena beliau adalah ahli hikmah atau disebut dengan ahli fikir. Kenapa? Tak lain karena hidupnya penuh dengan hikmah. Diceritakan, suatu hari ia pernah menasihati anaknya tentang hakikat hidup dan kehidupan. Beliau berkata, "Anakku, jika makanan telah memenuhi perutmu, maka akan matilah pikiran dan kebijaksanaanmu. Semua anggota badanmu akan malas untuk melakukan ibadah. Dan hilang pula ketulusan dan kebersihan hati. Padahal hanya dengan hati bersih manusia bisa menikmati lezatnya zikrullah atau nikmatnya mengingat Allah." Kita sering terjebak dengan perut kita yang kenyang. Padahal perut kita yang terlampau kenyang justru berbahaya pada kesehatan kita, juga berbahaya pada pikiran dan mental kita. Berbahaya dalam kesehatan sudah maklum kita bersama betapa banyak kita menderita kelebihan lemak, kadar kolesterol yang tinggi, kelebihan ini, kelebihan itu, asam urat dan lain-lain. Itu lantaran apa? Kita kelebihan makanan. Jadi dalam hal sekarang, musibah yang menimpa kita bukan kekurangan makanan, akan tetapi justru pada kelebihan makanan. Dan inilah yang banyak menimpa kita saat ini. Pada alinea selanjutnya, dia mengatakan, "Anakku, kalau sejak kecil engkau rajin belajar dan menuntut ilmu, kelak dewasa engkau akan memetik buahnya dan menikmatinya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah suatu kebaikan yang dibukakan Allah untuk kita. Maka ketika Allah sudah mengizinkan kita untuk menuntut ilmu, maka Allah sesungguhnya telah memberikan kebaikan yang amat besar untuk kita. Dan sepatutnya kita syukuri kalau seandainya detik-detik kita, hari-hari kita mendapatkan ilmu. Dan hari-hari yang perlu kita sesali adalah hari-hari di mana hari tersebut kita tidak mendapatkan ilmu. Maka sesungguhnya kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bertutur, "Anakku, ikutlah engkau pada orang-orang yang sedang menggotong jenazah. Jangan kau ikut orang-orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan. Karena jenazah akan mengingatkan engkau pada kehidupan yang akan datang. Sedangkan pesta atau pesta pernikahan akan membangkitkan nafsu duniamu."
semakin kita mengingat mati, semakin kita sering ziarah ke kubur, diharapkan kita sering mengingat mati. Pernahkah kita merenung ketika kita tidur malam? Pada malam itu mungkin kita tidak dibangkitkan lagi. Pada tidur di dunia itu adalah tidur kita yang terakhir, tiba-tiba kita terjaga sudah di alam kubur. Pernahkah kita merenung bahwa sekian detik yang kita habiskan ini, kita semakin menuju ke liang lahat, semakin memperpendek jarak kita dengan kematian. Maka dari itu kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ketika engkau ikut menggotong mayat, engkau akan berpikir suatu saat engkau akan digotong orang juga. Ketika engkau pergi ke pesta, maka pesta itu akan membuka hawa nafsu, yaitu tentang kesenangan-kesenangan belaka. Kita pergi ke mall, mungkin tidak terbesit, tidak termenung kita tentang sebuah kematian. Kita pergi ke tempat pesta-pesta, tentu yang di pikiran kita adalah kesenangan-kesenangan, minimal bertemu dengan kesenangan-kesenangan. Maka dari itu, fadilah ziarah kubur diantaranya adalah tuzakkirukumul maut, untuk mengingatkan kita tentang kematian. Selanjutnya, anakku, aku sudah pernah memikul batu-batu besar. Aku juga sudah mengangkat besi-besi berat, tapi tidak pernah kurasakan sesuatu yang lebih berat daripada tangan yang buruk perangainya. Segala anggota tubuh kita, kaki kemana kita melangkah, tangan apa yang kita perbuat, mata apa yang kita lihat, pikiran apa yang sedang berkecamuk di dalamnya, semuanya tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang Allah berikan, tentu semua itu akan ditanya. Allah memberikan umur kita, tentu akan ditanya kemana kita menghabiskannya, untuk apa kita habiskan umur kita. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tangan kita, kaki kita, lidah kita, mata kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah menggunakan organ tubuh kita. Anakku, aku sudah merasakan semua benda yang pahit, tapi tidak pernah kurasakan yang lebih pahit dari kemiskinan dan kehinaan. Sebagian ulama mengatakan, ketika seseorang itu malas menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah menuju pintu kebodohan. Dan ketika dia telah memasuki pintu kebodohan, sesungguhnya pada hakikatnya dia telah terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Maka hati-hatilah, gunakan waktu dengan baik. Biasanya yang menjerumuskan kita itu karena kebodohan kita. Karena kebodohanlah kadang-kadang orang menjadi miskin. Karena kebodohanlah orang-orang terlihat menjadi begitu naif. Karena kebodohanlah nasib kita menjadi buruk. Maka seseorang sangat ditentukan dengan ilmunya. Seseorang sangat ditentukan dengan pandangan hidupnya. Maka dengan demikian kita harus menghindari kemiskinan. Bagaimana kemiskinan dan kehinaan? Bagaimana cara menghindarinya? Adalah dengan cara menuntut ilmu. Ilmu akan mengarahkan kita kepada kesejahteraan dan kemajuan. Anakku, aku sudah mengalami penderitaan dan bermacam-macam kesusahan. Tetapi aku belum pernah merasakan penderitaan yang lebih susah daripada menanggung hutang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada sahabat yang begitu menderita karena hutang. Karena otomatis kalau orang berhutang, otomatis orang akan terintimidasi dengan utangnya. Jangankan perorangan, negara pun akan diintimidasi dengan adanya utang. Kita misalnya, negara kita berhutang dengan negara yang lain. Tentu kita tidak bisa berkutik atau tidak bisa macam-macam dengan negara tersebut. Dan negara tersebut yang berikan hutang kepada kita, dengan seenaknya dia mengintimidasi kita. Itulah konsekuensi atau akibat dari hutang. Maka hutang ini bukan hanya akan menjadi
beban pikiran kita. Justru yang lebih mengkhawatirkan itu adalah alat intimidasi orang lain untuk menekan kita, untuk membuat kita takut dan seterusnya. Anakku, sepanjang hidupku, aku berpegang pada 8 wasiat para nabi. Kalimat itu adalah yang pertama, jika kau beribadah kepada Allah, jagalah pikiranmu baik-baik. Konsentrasi. Dan jangan pernah berpaling dari Allah atau meniatkan ibadah kita kepada selain daripada Allah. Karena Allah Maha Cemburu. Allah tidak suka dengan orang yang meniatkan ibadah selain daripada dirinya. Yang kedua, jika kau berada di rumah orang lain, maka jagalah pandanganmu. Ingat, di dalam Islam, bertamu pun diajarkan. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita mengetuk pintu. Caranya, kita tidak boleh berada di depan pintu. Kita harus berada di samping pintu. Dan mata kita tidak boleh mengarah kepada perut rumah. Karena siapa tahu rumah orang berantakan. Dan di rumah orang sedang tidak menutup aurat. Karena rumah ini adalah tempat yang sangat privat dan pribadi. Maka kita, caranya mengetuk pintu, kita mengetuk dari samping dan mata kita mengarah ke samping rumah. Itulah cara kita bertamu. Yang kedua, ketika kita sudah berada di dalam rumah, mata kita jangan jelalatan. Melihat ke sana kemari, melihat ke seisi rumah, itu sangat tidak buruk. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan penghuni rumah tentunya. Ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, jika kau berada di tengah majlis, jagalah lidahmu. Kalau kita sedang ngaji, kalau kita sedang berada di majelis ilmu dan di majelis ta'lim, maka yang pertama-tama perlu kita jaga adalah akhlak kita, yaitu lidah kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain dan jangan sampai tujuan kita mendapatkan pahala, justru yang kita dapat adalah dosa. Itulah yang harus kita pikirkan. Yang keempat, juga jika kau hadir dalam jamuan makan, jagalah perangaimu. Para ahli psikolog mengatakan bahwasanya perangai seseorang bisa dilihat ketika dia makan. Apakah seseorang itu rakus, egois, dan lain-lain. Bisa perangainya dilihat ketika dia makan. Yang kelima, ingatlah Allah selalu. Ini wasiat para nabi. Dimanapun kamu berada, ingatlah Allah. Ihfazillaha yahfazka. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Kita memelihara agama Allah, memelihara diri kita dari sesuatu yang tidak baik, maka Allah akan membantu kita untuk memelihara kebaikan tersebut. Yang keenam, ingatlah maut yang akan menjemputmu. Saat ini tidak lain kita perlahan-lahan menuju kematian, kita perlahan-lahan menuju alam kubur. Yang ketujuh, lupakan budi baik yang kau kerjakan untuk orang lain. Betapa banyak kita ingat sekali perilaku baik kita kepada orang lain. Sedangkan kita sering lupa dan cepat melupakan kebaikan orang lain pada kita. Sebenarnya yang terbaik itu adalah kita melupakan kebaikan kita. Karena tidak akan bisa kita berbuat baik tanpa izin Allah. Berarti pada hakikatnya itu bukan kebaikan kita. Itu murni kebaikan Allah. Kita hanyalah perantara. Kita tidak memberikan rezeki pada anak kita. Anak kita punya jatah rezekinya dari Allah. Kita hanya perantara. Maka janganlah pernah merasa punya jasa. Janganlah merasa punya jasa baik ini dan itu. Semua itu adalah dari Allah. Allah akan menggerakkan tangan kita untuk berbuat kebaikan. Dan misalnya untuk sedekah. Maka kalau Allah tidak menggerakkan tangan kita untuk sedekah, maka tidak akan mampu kita bersedekah. Maka dari itu, jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa berbuat baik, dan jangan mengingat-ingat kebaikan kita pada orang lain. Yang ke-8 yang terakhir adalah lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Ma'asyiral muslimin, kita berkaitan dengan yang sebelumnya seringkali mengingat kebaikan kita dan melupakan keburukan kita pada orang lain. Kita kadang-kadang dengan gampangnya berbuat salah dan berbuat aniaya terhadap orang lain. Sedangkan kita gampang melupakan orang lain. Gampang melupakan kesalahan-kesalahan kita. Dan justru sebaliknya kita terlalu sering mengingat-ingat kebaikan kita. Maka disitulah letak kerusakan jiwa kita.
kerusakan hati kita karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.